Meski mendapat penolakan dari publik, pemerintah dan DPR memilih tetap melanjutkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Lantas, pasal-pasal apa saja yang dianggap bermasalah sehingga menuai penolakan publik? 14 hingga 15 Maret 2025, Panja RUU TNI menggelar rapat konsinyering di Hotel Fairmont, Jakarta. Rapat tersebut menyepakati 3 perubahan krusial dalam RUU TNI. Ketiga materi krusial itu tertuang dalam pasal 3 yang mengatur tentang kedudukan TNI, pasal 47 terkait dengan penempatan TNI di kementerian dan lembaga, serta pasal 53 menyangkut batas usia pensiun. Pasal 3 misalnya, Panja sepakat kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi yang berkaitan dengan aspek perencanaan strategis TNI, yang mencakup penganggaran, pengadaan, pemeliharaan perawatan senjata, hingga rekrutmen berada dalam koordinasi Kementerian Pertahanan. Kemudian pada pasal 47 sebelumnya disebutkan ada 10 kementerian dan lembaga yang bisa menempatkan prajurit aktif. Panja menyepakati penambahan 6 kementerian dan lembaga yang dapat diduduki oleh prajurit aktif. Adapun 6 instansi tambahan tersebut adalah BNPB, BNPT, Bakamla, Kejaksaan Agung, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan BNPP. Kemudian Panja revisi Undang-Undang TNI juga menyepakati perubahan pasal 53 terkait batas usia pensiun. Bintara dan Tamtama pensiun pada usia 55 tahun. Adapun perwira sampai dengan pangkat kolonel, usia pensiun paling tinggi 58 tahun. Perwira tinggi bintang 1 paling tinggi 60 tahun, perwira tinggi bintang 2 paling tinggi 61 tahun, dan perwira tinggi bintang 3 paling tinggi usia 62 tahun. Khusus untuk perwira tinggi bintang 4, batas usia pensiun paling tinggi 63 tahun, dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Sementara itu, terkait dengan operasi militer selain perang atau OMPS dalam DIM revisi Undang-Undang TNI yang disepakati Panja, yakni diatur untuk 17 urusan dari semula 14 urusan. Penambahan 3 tugas yang dimaksud adalah membantu pemerintah dalam upaya menanggulangi ancaman siber, membantu pemerintah dalam melindungi dan menyelamatkan WNI serta kepentingan nasional di luar negeri, dan membantu pemerintah dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya. Revisi Undang-Undang TNI ini pun menuai penolakan dari masyarakat. Apa alasannya? Penolakan terhadap revisi Undang-Undang TNI datang dari koalisi masyarakat sipil serta sejumlah tokoh masyarakat. Mereka bahkan mengeluarkan petisi seruan menolak pembahasan RUU TNI. Petisi berisi seruan penolakan revisi Undang-Undang TNI dibacakan di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 17 Maret. Hadir dalam pembacaan petisi itu perwakilan dari sejumlah organisasi masyarakat sipil, di antaranya Kontras, Imparsial, YLBHI, Amnesty International, dan LBH Pers. Hadir pula sejumlah tokoh, antara lain Sulistiowati Irianto, Sumarsi, Sukidi, Halifah Hatta, dan Sumita Noto Sutanto. Melalui petisi itu mereka menyatakan bahwa daftar inventarisasi masalah RUU TNI bermasalah karena terdapat sejumlah usulan pasal perubahan yang berpotensi mengembangkan militerisme atau dui fungsi TNI. Sebab tidak ada urgensi untuk mengubah Undang-Undang TNI. Selain itu, alih-alih menguatkan, revisi Undang-Undang TNI justru bisa melemahkan profesionalisme militer. Undang-undang dibuat harus dengan tadi meaningful participation. Jangan pura-pura gitu. Ngundang cuma 2 hari, ngundang cuma 4 orang, 5 orang lembaga, terus dianggap partisipasi. No, itu bukan partisipasi yang bermakna. Itu partisipasi pura-pura, sekedar formalitas. Jadi sekarang tolong terapkan prinsip demokrasi yang terbuka, demokrasi yang mengundang semua orang, dan disusun dengan kajian, dengan rekomendasi yang baik. Dengan nambah dari 52 ke 58 usia pensiun membuat baik TNI? Atau justru menambah, menumpuk yang sekarang sudah aktif? Sementara rekrutmen terus dilakukan dengan angka yang sama, nggak turun. Terkait penolakan ini, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad di Kompleks Parlemen Jakarta pada Senin 17 Maret menyatakan pembahasan revisi Undang-Undang TNI tidak dipercepat. Karena penolakan-penolakan yang saya lihat di media sosial itu substansi dan masalah dari pasal-pasal yang ada itu sangat banyak yang tidak sesuai dengan yang dibahas. Nah, hari ini kami menjelaskan bahwa hanya 3 pasal dan pasal-pasal ini kalau dilihat hanya untuk penguatan internal ke dalam dan lebih kemudian memasukkan yang sudah ada
ke dalam undang-undang supaya tidak ada pelanggaran undang-undang. Suara-suara rakyat terkait revisi Undang-Undang TNI tentunya harus didengar oleh pemerintah dan DPR selaku perwakilan rakyat sebelum melanjutkan pembahasan terkait RUU TNI. Hal ini perlu dilakukan agar revisi tidak hanya dilakukan untuk sekadar mengakomodir kepentingan politis semata. Kalau menurut sahabat Kompas gimana?